makam pewaris tahta Kesultanan Pajang ini berada di lereng Pegunungan Anjasmara. Pangeran Menowo merupakan anak kandung Sultan Adiwijaya alias Mas Karebet alias Jaka Tingkir yang merupakan penguasa Kesultanan Pajang. Ia datang ke Wonomerto untuk menyebarkan ajaran Islam. Di makam Pangeran Menowo ini ditemukan 3 peninggalan, yaitu kitab tulisan tangan, pedang, dan beduk. Namun yang bisa kita lihat hanya beduk yang digantung di atas pusara makam Pangeran Menowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selain terkenal sebagai kota santri, Jombang juga mencetuskan sosok-sosok ulama karismatik yang sangatlah luar biasa, seperti Cak Nun dan Gus Dur. Tak hanya itu, Jombang juga menjadi tempat disemayamkannya sosok Pangeran Menowo. Wisata religi yang dipercaya merupakan makam pewaris tahta Kesultanan Pajang ini berada di lereng Pegunungan Anjasmara, tepatnya di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Makam Pangeran Menowo berada di perbukitan sehingga lebih tinggi daripada pemukiman penduduk di sekitarnya. Sepertinya semakin ke sini makam ini terlihat tertata rapi dan sangatlah indah, di mana peziarah disambut dengan gapura batu bata merah berbentuk padu raksa layaknya sebuah candi. Bagian halaman syarat dengan makam kuno yang mungkin saja makam dari prajurit dan pengikut Pangeran Menowo serta beberapa juru kunci terdahulu. Di area makam Pangeran Menowo juga terlihat dirombak total, yang mulanya tertutup sekarang bangunannya terbuka dan dipagar besi. Pangeran Menowo merupakan anak kandung Sultan Adiwijaya alias Mas Karebet alias Jaka Tingkir yang merupakan penguasa Kesultanan Pajang. Ia datang ke Wonomerto untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain Pangeran Menowo, Joko Tingkir juga mempunyai anak angkat bernama Sutawijaya. Anak angkatnya ini menjadi Raja Mataram Islam pertama, bergelar Panembahan Senopati pada tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Sedangkan Pangeran Menowo hanya 1 tahun menjadi Sultan Pajang, yakni pada tahun 1586 sampai 1587 Masehi. Ia memilih berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam hingga ke Wonomerto. Di makam Pangeran Menowo ini ditemukan 3 peninggalan, yaitu kitab tulisan tangan, pedang, dan beduk. Namun yang bisa kita lihat hanya beduk yang digantung di atas pusara makam Pangeran Menowo. Lantas 2 peninggalan lainnya disimpan sang juru kunci. Alhamdulillah kita sudah berada di makam Pangeran Menowo ya bolo. Ini lokasinya wadem bolo, karena berada di Kecamatan Wonosalam, tepatnya itu di Desa Wonomerto. Nah, ini kita harus naik bolo, ada 3 tingkatan, karena tidak heran ya di sini juga berada di pegunungan. Di sini kita disambut 2 batu umpak. Nah, umpak sendiri merupakan bagian dari penyangga tiang ya bolo. Jadi kemungkinan di sini ada sebuah padepokan atau istana ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini ada 2, yang satu tidak utuh bolo. Ini sigar ya, jadi 2 ya, sayang sekali. Nah, terus kita akan coba masuk ya bolo. Nah, ini bagian dari gapuranya semakin megah ya bolo. Dulu tidak seperti ini bolo, sekarang sudah dirawat dengan baik ya bolo. Dan di sini ada tempat untuk apa ya, bersantai-santai ya sebelum menuju ke area makamnya yang berada di sana. Nah, di sini ada silsilah ya yang
menurut historinya ini mengarah ke Prabu Brawijaya atau Bri-Kertabumi ya. Di sini ada lagi silsilahnya. Nah, di sini juga ada kamar mandi ya di belakang silsilah ini. Ada kata-kata atau peringatan ya Pak. Dimanapun tempat, apabila tempat itu untuk sarean semayam para aulia, maka tempat itu disucikan oleh Allah. Ke atas sampai langit sab ketujuh dan ke bawahnya sampai bumi sab ketujuh, maka berhati-hatilah sebab tempat itu tempat suci dan mustajab. Artinya kita tidak boleh berbuat atau menjadikan tempat-tempat seperti ini untuk hal-hal yang negatif ya Bolo. Yang kita patut pelajari adalah perjuangan beliau para aulia. Nah, ini semakin bagus Bolo gapuranya. Nah, Pangeran Benowo sendiri merupakan anak dari itu ya, Jaka Tingkir Bolo. Kita akan masuk. Assalamualaikum ya ahli kubur ya waliullah. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu. Nah, semakin bagus Bolo terlihat ya, gentengnya baru ini dirubah Bolo, dan di sekelilingnya ini banyak batu-batu kuno ya, dan juga batu bata, dan ini menunjukkan bahwa kekunoan dari makam ini memang betul sekali ya, yang menunjukkan bahwa di sini pernah ada peradaban kuno ya, yang di Sumarekon ini mungkin murid-murid beliau dari Pangeran Benowo ini. Jadi batu-batu umpak besar, batu bata itu terbentuk di area makam ini. Seperti yang kita banyak lihat di sebuah makam wali begitu ya, wali 9 itu kan di sekelilingnya juga banyak makam-makam dari pengikutnya begitu ya Bolo. Nah, jadi seperti ini. Oh, batu umpaknya juga besar-besar. Nah, di dalam situ ya Bolo, dikerajong pakai kain nerawang ya. Dulu tidak seperti ini Bolo. Ini semakin bagus dan baru Bolo. Jadi di pagar besi sekarang. Nah, di sini Bolo ada batu umpak. Batu bagian dari percandian ya, ada penguncinya di sini. Nah, dan juga beberapa batu umpak lainnya ya. Umpak kecil dan juga batu umpak yang besar ini berada di sekelilingnya ini. Nah, ini makamnya juga kuno, batu nisannya memakai batu andesit ya, yang ukurannya besar. Ini juga batu nisan kuno juga Bolo ya. Nah, sebelum masuk kita lihat-lihat batu-batu kuno ini yang menunjukkan kekunoan juga ya. Ini ada beberapa umpak ya Bolo di sekelilingnya. Semakin rapi Bolo. Assalamualaikum. Nah, lokasinya semakin bagus, tertata rapi ya Allah. Bersyukur kita bisa datang ke sini ya. Nah, ini Bolo makam beliau. Nah, terlihat makamnya identik sekali seperti makam-makam waliullah ya, yang tertata dengan batu-batu andesit yang rapi sekali. Namun kita tidak bisa melihat batu nisannya ya Bolo. Yang jelas ini seperti memang makam kuno era wali ya. Nah, di sini ada dua makam lagi di kanan kirinya yang merupakan istri beliau. Jadi dua istri beliau juga disumarehkan di sini, yaitu Sekar Kedaton. Ini ada tulisan Jawa, aksara Jawa, dan juga ada tulisan ini bahasa Indonesianya Sekar Kedaton. Dan ini Pangeran Benowo. Dan di sini satu istrinya lagi Sekar Arum.
Nah, tertata di sekelilingnya itu bolo batu andesit bolo, khas dari makam Islam kuno begitu. Nah, yang paling unik di dalam sini dulunya itu ada peninggalan kuno. Karena mungkin areanya ini lebih terbuka begitu ya bolo. Akhirnya mungkin ditaruh di rumah sang juru kunci begitu ya. Saya juga masih enggak bolo. Ternyata beduknya itu ini gantol di sini bolo. Ya Allah, ini merupakan peninggalan dari Pangeran Benowo. Nah, dulu itu bolo bisa bergerak turun gunung bolo. Nah, ini Kiai Guntur Geni. Jadi berapi-api gitu. Ini terbang begitu loh bolo. Terbang peninggalan beliau Pangeran Benowo. Nah, ternyata ndak ditaruh rumah ya, digantolkan di sini. Dulu di sini bolo. Nah, sebelum area ini terbuka, ini area bercungkup tertutup ya bolo. Sekarang semakin rapi bolo. Alhamdulillah ya. Nah, ini dibalut kain putih. Ini dulu bisa terbang sendiri bolo. Dan kalau hari-hari tertentu atau dulu pernah menyampaikan ya sang juru kunci saat G30 SPKI jadi Indonesia ada kemelut ini turun bolo. Sebelum terjadi itu ini turun seperti memberi pertanda begitu bolo. Nah, di sini batu nisannya dikasih balutan kain oranye ya. Jadi ini di masa Kesultanan Pajang, anak dari Jakatingkir, Sultan Adiwijaya. Nah, dan juga banyak sesajian serta dupa-dupa ya bolo di sini. Seperti ini bolo. Jadi di bawah itu jalan ya. Dan dipaving sekelilingnya. Semakin rapi dan bagus ya bro. Kita keluar, kita review, dan nanti kita setelah kita vlog kita akan berdoa ya bro. Kita berkeliling melihat semakin rapi, luas juga ya bro. Nah, ini salah satu pengawal mungkin ya yang ada di sini. Banyak sekali nih bro. Kita coba lihat di samping-sampingnya bro. Oh, jadi di paving bro. Juga ada makam bro. Nah, lokasinya sangat indah sekali. Di atas gunung loh, itu wilayah Kabupaten Jombang terlihat luas bro. Ini seperti di lantai 2-nya Jombang ya. Nah, ini jalan menuju ke makam ini bro. Jadi kita dari sana jalan raya naik ke sini. Semakin rapi ya bro. Di belakangnya di paving juga. Tuh, semakin luas banget. Ini enggak lama ini ya bro, sepertinya dibangun bangunan ini, dan di atasnya juga ada musola bro. Nah, ini di sampingnya juga ada makam lagi ya bro. Ini identik dari masa kerajaan Islam ya bro. Semakin tertata bagus. Alhamdulillah ya bro. Batu umpaknya tidak terbentuk ya, gak rusak, ditancapkan di sini. Nah, kemungkinan batu-batu umpak ini ya dulunya mungkin sebelum menjadi sebagus ini menjadi tiang bangunan dari makam ini ya bro, makam Pangeran Benowo. Jadi tidak meninggalkan gaya seni di masa Hindu Buddha,
Karena Pangeran Benowo sendiri di lokasi Desa Wonomerto ini dipercaya menyebarkan agama Islam, yang dulunya di lokasi ini banyak menganut agama Hindu ya, sesuai kepercayaan leluhur kita zaman dahulu. Nah, ini mungkin makam pengikutnya banyak sekali. Nah, mungkin seperti itu saja Bolo yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.